sub tema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia, tetapi pembelajarannya pembelajaran 5 dan 6. Jadi kita masuk dengan pembelajaran 5 terlebih dahulu. Masih ingatkah kamu tentang Thomas Alva Edison? Ya, pada pembelajaran yang lalu ya. Ia menemukan bola lampu pijar. Bola lampu pijar itu bola lampu yang bulat ya. Apa dampak penemuannya bagi kehidupan kita sehari-hari? Dengan ditemukannya bola lampu, berarti banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dulu malam hari terlihat gelap karena tidak ada lampu yang menyinari. Sekarang menjadi lebih terang dan kita dapat melakukan berbagai kegiatan di malam hari. Jadi manfaat lampu di malam hari, yang pertama, lampu dapat menerangi rumah ya pada saat malam hari. Yang kedua, bisa membantu pengendara ketika berkendaraan di malam hari. Yang ketiga, membantu kegiatan belajar pada malam hari. Jadi pada malam hari kalian juga masih bisa mengulang pelajaran karena cahaya lampunya terang. Yang keempat, mendukung kegiatan masak ketika malam hari. Umpamanya restoran ya yang jualannya pada malam hari. Jadi bisa membantu ya mendukung kegiatan masaknya di malam hari. Yang kelima, membantu pekerja ketika lembur di malam hari ya. Yang keenam, sebagai penghangat pada alat penetas telur, di mana lampu ini diletakkan di kandang supaya telur bisa menetas nantinya ya, terasa hangat, ruangannya terasa hangat. Yang ketujuh, lampu untuk pengatur lalu lintas, lampu lalu lintas ya. Jadi kira-kira itulah kegunaan lampu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lihat lagi. Jadi bisa kalian lihat di buku head ya. Kita lihat lagi. Menurutmu bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu dan sesudah ada bola lampu? Sebelum ada lampu, itu yang pertama, malam hari cenderung gelap ya. Keadaan gelap kalau tidak ada cahaya lampu. Yang kedua, sumber penerangan di malam hari dahulunya memakai lampu petromak ya, lampu minyak ataupun menggunakan obor untuk penerangan. Yang ketiga, sebelum adanya lampu, aktivitas selalu dilakukan pada pagi sampai sore ya. Tetapi malam hari tidak bisa melakukan aktivitas karena cahaya tidak begitu terang. Terpaksa belajar di siang hari dengan mantap dan malam harinya agak sulit untuk mengulang. Tapi dengan ada cahaya lampu sekarang, belajar kalian bisa diulang malam hari. Berikut. Jadi kira-kira itu sebelum ada lampu ya, kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu. Kemudian setelah adanya bola lampu, jadi aktivitas masyarakat bisa dilakukan pada siang dan malam hari. Jadi kapan saja, bisa siang hari, malam hari juga bisa dengan adanya lampu. Yang kedua, kegiatan belajar juga bisa dilakukan kapan saja, bukan hanya siang saja, tapi malam juga bisa digunakan untuk mengulang pelajaran. Jadi sesudah ada lampu, malam hari terasa terang ya, karena kita menggunakan lampu untuk penerangan. Yang kedua, aktivitas bisa kita lakukan kapan saja, bukan hanya siang hari saja, tapi malam pun bisa dilanjutkan aktivitas.
Begitu juga yang ketiga, kegiatan belajar bagi siswa ya bisa dilakukan kapan saja, bukan hanya siang saja, tapi malam juga masih bisa untuk mengulang pelajaran. Kemudian kita lihat lagi, ini ada sebuah teks ya, bacaan. Judul bacaan, terang yang membawa kemudahan. Jadi kalian perhatikan cara penulisan judul karangan ya, judul bacaan. Yang itu adalah kata penghubung, maka yangnya kecil, yang lainnya besar. Ya, permulaan pangkal katanya besar dan tidak pakai titik ya. Terang yang membawa kemudahan. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis di dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Dulu, minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini, di kota-kota besar khususnya, kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja. Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari. Tak ada alasan bahwa gelap menghalangi keinginan untuk membaca buku sebelum beristirahat demi menambah wawasan. Ketika berbagai kemudahan telah tersedia di depan mata, tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda penyelesaian pekerjaannya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan dirinya. Bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Kita jawab, kalau dahulu kegiatan mengandalkan lampu tempel berbahan bakar minyak, jenis penerangan seperti ini tidak praktis digunakan. Kemudian ditemukanlah lampu pijar yang lebih praktis dan memberikan kemudahan untuk memperluas cakupan kegiatan kita. Jadi kira-kira itu jawabannya. Yang kedua, apa saja dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat? Dampaknya ada bola lampu bagi kehidupan masyarakat, segala kegiatan dapat dilakukan kapan saja, meskipun ketika malam hari, seperti mengemudikan kendaraan, berbelanja ke toko, belajar, dan sebagainya. Sekarang amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat di tempat tinggalmu. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya wawancara kepada guru, staf, dan petugas sekolah lain. Tapi sekarang tidak bisa ya, karena kita masa COVID. Kamu juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi kalian bisa isi tabel ini nanti ya, jadi tugas. Tuliskan dalam tabel berikut apa pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat.
Silakan kalian isi. Di sini ada 5 buah. Jadi tuliskan ya, pengaruh bola lampu di dalam kehidupan masyarakat. Selain bola lampu, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukan alat-alat berikut? Kita lihat di sini ada setrika bara, ada setrika listrik. Ya, kalau kita lihat yang lebih praktis adalah setrika listrik. Mengapa kita katakan lebih praktis? Kalau setrika listrik, ya, kita tusukkan stekernya ke stop kontak, langsung arus listrik mengalir dan setrikanya panas. Dan juga ada kalanya pada setrika listrik itu kita bisa mengatur suhu panas yang kita inginkan. Tapi kalau setrika bara itu tidak ada pengatur suhu panasnya, dan juga kita harus menghidupkan dulu baranya. Ya, baranya bisa dibuat dari tempurung kelapa, ya, yang dibakar sehingga menjadi arang, ataupun memang ada dijual, ya, arang dari kayu, pohon kayu, ya, yang arang dijual orang itu kita harus bakar dulu. Kalau sudah hidup baranya, kita masukkan ke dalam setrika, dan setrikanya juga lebih berat bila dibandingkan dengan setrika listrik. Jadi kira-kira itulah ya perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Dahulu pakai setrika bara, sekarang pakai setrika listrik. Ya, setrika listrik juga tidak ada percikan api ya. Kadang-kadang pada setrika bara itu ada percikan apinya sehingga mengenai baju. Kalau setrika listrik tidak. Jadi lebih praktis, lebih cepat panas, dan kemudian lebih ringan ya. Bisa juga mungkin lebih rapi kalau kita mensetrika pakaian kita. Yang kedua, gambar yang di tengah, yaitu kompor minyak dengan kompor gas atau kompor listrik. Kita lihat kompor gas itu lebih irit daripada kompor minyak, dan perawatan kompor gas itu lebih mudah, ya, perawatannya lebih mudah daripada kompor minyak. Kompor minyak itu ada kalanya lebih banyak kotorannya, ada kalanya juga mengeluarkan asap, ya, yang membuat ruangan kita menjadi kotor. Tetapi dengan kompor gas ataupun kompor listrik, ya, perawatannya lebih mudah. Kita tidak perlu mengatur sumbunya. Jadi kalau kompor minyak itu ada sumbu yang harus kita atur, yang jangan sampai sumbunya jadi pendek. Ya, terpaksa kita tarik lagi sumbunya supaya dan juga dibuat sumbu itu sama rata. Kalau kompor gas tidak perlu seperti itu, ya. Jadi perawatan kompor gas atau kompor listrik itu lebih mudah, dan memasaknya dalam waktu singkat, apinya cepat. Ya, masakan kita bisa cepat masak karena panasnya lebih kuat. Jadi tidak lama kita memasak, seperti kalau kita memakai kompor minyak itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan juga kompor minyak harus selalu dibersihkan. Memasak juga memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi kira-kira itu perbandingan antara kompor minyak dengan kompor gas atau kompor listrik. Berikut yang ketiga, antara mesin ketik dengan komputer. Kalau kita lihat komputer itu lebih mudah
digunakan. Ya, pemakaian lebih mudah daripada mesin ketik. Karena pada komputer itu banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan kita untuk mengetik. Tidak seperti pada mesin ketik yang lambat dan memerlukan ketelitian. Kalau salah itu tidak bisa dihapus kalau pada mesin ketik. Tetapi kalau kita menggunakan komputer, itu salah bisa kita hapus. Ada bagian yang bisa ditekan dan terhapus. Jadi pemakaian lebih mudah, ya, lebih praktis. Dan juga kita bisa menyimpan bermacam-macam file kita pada komputer. Ya, di dalam pembelajaran 5 ini masih diulang lagi lagu Mariam Tomong. Ya, berarti kalian harus benar-benar, ya, sungguh-sungguh mempelajari lagu ini, ya, sehingga bisa menyanyikan dengan kata-kata yang tepat dan irama yang tepat, ya, interval yang tepat. Jadi teacher perdengarkan lagi lagu Mariam Tomong. Kalian latihan dan nanti perdengarkan dengan teacher saat kalian menyanyikan. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu Mariam Tomong dai nang sin napang masin Mariam Tomong dai nang sin napang masin. Pembelajaran 6. Untuk meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus memelihara kebugaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan, mungkin suatu hari nanti kita mampu menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Mari kita dengarkan teks bacaan ini. Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda pada paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat.
Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya saat ini, roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, ataupun gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sulit. Kita lihat sejarah perkembangan roda. Tahun 3000 sebelum Masehi, di mana sebelum ditemukan roda, itu hanya berupa kayu gelondongan yang digulirkan untuk memindahkan barang. Jadi digunakan batang kayu yang bulat ya, lalu digulirkan dan barang diletakkan di atas kayu gelondongan itu, sehingga barangnya bisa berpindah. Yang kedua, tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi sudah mulai ditemukan roda, tapi masih sangat sederhana, hanya digunakan untuk memintal kain. Kemudian tahun 1500 sebelum Masehi, juga roda tadi berubah lagi menjadi roda kayu dengan sumbu, tetapi sudah memakai sumbu atau as. Jadi sudah ada sumbunya. Kalau yang kedua tadi belum, ya, terpaksa dengan mengayuh. Kemudian sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji, sudah ada jari-jarinya, ya, sudah ada sumbu dan jari-jari. Kemudian tahun 1839 sampai sekarang, ya, bentuknya sudah semakin sempurna, di mana ban karet berisi udara. Bannya terbuat dari karet dan berisi udara. Apakah teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Ya, pasti jawabnya iya, sudah termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah. Karena teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Lalu kita lihat lagi isi struktur dari teks eksplanasi ilmiah. Struktur yang pertama yaitu adanya pernyataan umum atau pembukaan. Jadi di dalam cerita ini yang dikatakan pembukaan atau pernyataan umum adalah, jadi yang termasuk pembukaan ya pada teks ini adalah roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Itu kira-kira isi dari pembukaan. Yang kedua, alinea kedua, itu termasuk penjelas. Penjelasan pertamanya yaitu awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua itu berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi.
Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang dipulihkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar untuk pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Itu kira-kira bagian pertama dari penjelas. Kemudian kita lanjut penjelasan yang kedua, penjelas kedua, yaitu pada tahun 1839 Charles Goodyear berhasil menciptakan ban yang terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, ataupun gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Itu kira-kira penjelas kedua. Jadi penjelas kedua tadi itu terdapat di dalam paragraf ketiga. Sedangkan penjelas pertama itu terdapat pada paragraf kedua. Sekarang kita lanjut paragraf keempat. Penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat, seperti distribusi barang-barang perdagangan, pengiriman barang-barang perdagangan ya, di berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Jadi kesimpulannya, tanpa roda kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Itulah kira-kira pesan yang disampaikan oleh penulis. Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Nah, di sini kita disuruh menjawab pertanyaan. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Ya, jadi hak yang dimiliki oleh para penemu, yaitu yang pertama. Tapi kita harus ingat dulu apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi hak kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Hak dari para penemu, ya, yaitu kebebasan untuk berkarya dan mengembangkan karyanya. Jadi itulah hak dari para penemu. Yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jawabannya iya, mereka sudah mendapatkan haknya, yaitu kebebasan berkarya, membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang bermanfaat. Ketiga, apakah manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaat hak tersebut bagi mereka, mereka lebih bersemangat di dalam mengembangkan penemuannya dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi itulah manfaat hak bagi si penemu. Berikut, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jawaban, mereka itu telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan, yaitu mereka
telah menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Jadi mereka telah menggunakan hak yang mereka dapat itu untuk kepentingan atau manfaat bagi orang banyak. Contohnya, penemuan roda oleh Thomson dan Dunlop yang mempermudah pekerjaan manusia, seperti dalam pengiriman barang atau distribusi barang. Lalu kita lihat lagi hak cerita pendek, yaitu hak dan tanggung jawab. Jadi judul cerita pendek ini hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Kita jawab pertanyaan, sebutkan hak Ani di dalam cerita. Hak Ani di dalam cerita ini adalah yang pertama, hak mendapatkan pendidikan atau sekolah. Yang kedua, hak mendapatkan perlengkapan sekolah. Jadi perlengkapan sekolah sudah dipenuhi oleh ayahnya. Kemudian hak mendapatkan perhatian dari orang tua. Ya, orang tua sangat perhatian sekali kepada anaknya. Artinya Ibu Yakob selalu menyiapkan bekal makanan untuk Ani kalau ingin ke sekolah. Berikut, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jawabannya iya. Ani sudah mendapatkan haknya, yaitu hak mendapatkan buku, seragam, dan perlengkapan sekolah. Yang ketiga, apakah manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Gunanya hak tersebut membuat Ani menjadi pintar. Wawasan dan pengetahuannya semakin luas, berprestasi, dan membanggakan orang tuanya. Jadi itulah kira-kira manfaat hak yang didapat oleh Ani tersebut. Yang keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jawabnya sudah. Contohnya, ia rajin ke sekolah, rajin belajar, tanpa diingatkan oleh orang tuanya, dan selalu naik kelas dengan prestasi yang memuaskan. Berikut, apakah yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya, maka di sekolah pasti nilainya jelek, tidak berprestasi, dan akan membuat orang tuanya malu dengan apa yang diperolehnya. Kita lihat lagi di sini, diulang lagi ya, apa hak Ani? Hak Ani yaitu hak mendapat pendidikan, hak mendapat bahan makanan yang sehat, dan hak mendapat perhatian dari orang tua. Dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajiban. Yang pertama, menjadikan orang berpendidikan, membanggakan orang tua, dan cita-cita pasti akan tercapai. Berikut, manfaat kewajiban. Manfaatnya pasti tujuan si anak akan tercapai. Dia akan dihargai oleh orang lain. Dalam hal ini terutama orang tuanya akan dihargai oleh orang lain.
apa dampaknya jika kita jika Ani tidak bertanggung jawab pada kewajibannya? Pasti dia akan menjadi terjebak di dalam kebodohan, dia akan menjadi bodoh. Dia pasti akan mengecewakan orang tuanya, ataupun dia pasti gagal di dalam mencapai cita-citanya. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan? Ya, pasti kita sudah bertanggung jawab ya terhadap hak yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri katanya. Nah, tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Di sini penggunaan hak, yang penting kita ingat, penggunaan hak harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab agar tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, kemudian kalian coba menjawab ini ya sebagai tugas. Hak dan tulis namamu dulu, kemudian hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah pada halaman 59. Kamu tuliskan hak, apa hak yang kamu dapatkan di rumah ataupun di sekolah. Apa dampaknya jika kamu tidak bertanggung jawab? Ataupun apa dampaknya jika kamu bertanggung jawab? Apa manfaat kewajiban yang kamu jalankan? Nih, jadi kamu isi untuk tugas. Dampak jika kamu tidak bertanggung jawab, dampak jika kamu bertanggung jawab, dan apa manfaat kewajiban. Ya, tugas yang halaman 59. Pembelajaran 5-6 kita sudah selesai ya. Tema 3, subtema 1. Kerjakan tugas yang teacher berikan dengan baik. Selamat siang, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.